Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu baik. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan atas kita itu berlimpah-limpah. Dan hari ini mari persiapkan hati kita, persiapkan tubuh kita, persiapkan roh kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita memuliakan nama Tuhan, untuk kita meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah adalah Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
terpuji, terpujilah namamu Tuhan. Engkau Yesus untuk kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Yesus, Engkau percaya. Amin, amin, amin. Terpujilah Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Saudara dan saya diberi kuasa yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh yang ada dalam dunia ini. Mari kita serukan namanya. Mari kita lebih lagi berani memuji Tuhan Yesus, sebab Dia yang layak. Amin. Diberi kuasa
Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, ditinggikan namamu, disembah Engkau Raja. Kami umat-Mu Tuhan merendahkan diri, sujud dan berseru, Yesus Tuhan. Ku bawa hatiku, ku bawa jiwaku Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Engkau nyata Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang kami adakan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Inilah kerinduan kami, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Haleluya Yesus.
Tuhan kami, Tuhan. Tinggikan, tinggikan namamu, ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi banjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala. Aku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi banjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi banjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala. Sekali lagi katakan, mari tinggikan Dia. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi banjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja, segala raja, raja segala raja, segala raja, raja segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia Raja, Dia Allah, Dia Yesus Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, mari kita tetap bertahan di dalam sukacita, penuh semangat, ucapan syukur kepada Tuhan. Saya percaya dengan kita mempertahankan sukacita, semangat, maka kita akan baik-baik saja. Maka kita akan tetap sehat, maka kita akan tetap bisa melihat rancangan Tuhan ke depan di dalam hidup kita. Mari kita waspadai saat-saat tinggal di rumah seperti ini daripada pikiran-pikiran negatif, daripada pikiran-pikiran yang
melenceng ke sana kemari. Mari kita tetap mengarah kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saat tinggal di rumah seperti sekarang ini, bersama-sama dengan seluruh penduduk dunia, ini bukanlah saat yang mudah kita temui. Kita adalah orang yang beruntung ketika kita bisa mengalami saat seperti ini. Tuhan pasti punya rencana untuk saudara dan saya mengalami hal-hal yang semacam ini. Karena Alkitab berkata, Tuhan punya rancangan-rancangan yang besar bagi anak-anaknya. Percayalah bahwa sebentar lagi saat-saat semacam ini akan segera berlalu. Dan yang tersisa adalah bagaimana ketika kita menghadapi stay at home, tinggal di rumah sedunia, apa manfaat yang bisa kita ambil? Kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita berpikir negatif, atau sebaliknya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin berdoa bagi saudara-saudara di dalam nama Yesus, biarlah seluruh jemaat GSJA Haleluya yang ada di rumah, mereka semua mengalami sukacita, semangat yang menyala-nyala, terus mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, kepada kasih setianya, sehingga kami bisa mendapatkan manfaat yang besar dalam pengalaman yang langka ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kiranya Tuhan memberikan kepadamu rancangan yang indah, rancangan yang penuh harapan setelah masa ini berlalu. Di dalam nama Yesus terjadilah atas engkau. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam kesempatan ini, di minggu ini, saya ingin menyampaikan satu khotbah, saya beri judul negatif atau produktif. Saya ambil dari perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 15, mulai ayat 11 sampai 24. Memang tujuan dari perumpamaan ini berbeda dari yang saya khotbahkan. Tetapi saya ingin memakai cerita ini untuk menjelaskan satu kebenaran kepada saudara-saudara yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 sampai 24. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit
dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang terkasih, kita tentu sudah terbiasa dengan cerita ini. Tetapi mari kita memperhatikan sekali lagi. Yang pertama adalah dosa membuat hidup kita menjadi negatif. Kemarin, minggu lalu kita telah mendengar khotbah tentang bertobat dari dosa. Khotbah hari ini masih ada kaitannya dengan khotbah minggu lalu. Saya ingin berkata, dosa itu membuat hidup kita menjadi negatif. Saudaraku sekalian, jangankan dalam suasana sulit, dalam suasana baik-baik saja, seperti anak bungsu ini yang dikuasai oleh dosa, pikirannya menjadi negatif. Dia meminta warisannya dan kemudian dia pikir hidup itu hanya untuk berfoya-foya, dia pikir bahwa hidup itu hanya untuk bersenang-senang. Itulah bagian dari pengaruh dosa yang ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa berpikir baik. Kita menjadi negatif. Kemudian setelah anak ini menghabiskan seluruh harta miliknya, tibalah pada suatu saat dia mengalami keadaan yang menyedihkan. Saudaraku sekalian, seperti tadi saya katakan, jangankan dalam situasi sulit, dalam situasi baik saja, dosa itu mempengaruhi pikiran kita untuk menjadi negatif. Sikap kita untuk menjadi negatif. Apalagi dalam suasana sulit. Saudaraku sekalian, namun engkau, jemaat kerajaan Allah, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, engkau akan terhindar dari pikiran-pikiran negatif. Dalam suasana seluruh dunia mengalami COVID-19 ini, di mana kita harus tinggal di rumah, jangan izinkan pikiran-pikiran negatif menguasai hidup kita. Hindarkan dari berkata-kata keluh kesah. Hindarkan dari berkata-kata, waduh di rumah bosan, hidup serba sulit, uang pas-pasan, tidak ada ini, tidak ada itu. Mari, stop.
Jangan katakan itu. Itu adalah tarikan dosa di dalam hidup kita. Hindarkan kita dari sikap mengeluh, mengasihani diri, hindarkan diri kita dari sikap bersungut-sungut, hindarkan diri kita dari emosi-emosi negatif ketika melihat segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, biasanya emosi negatif mulai muncul. Mari, jangan izinkan itu terjadi. Saudaraku sekalian, seperti yang dituliskan di dalam firman Tuhan, kisah-kisah umat Tuhan, contohnya seperti ketika mereka di padang gurun, mereka semua bersungut-sungut. Sungut-sungut, mengeluh, mengasihani diri sendiri, berpikir duniawi, bersenang-senang, hidup tidak mau susah, tidak mau bekerja keras, membuat kita tidak percaya akan firman Tuhan. Sehingga orang-orang Israel ketika mereka sudah tiba di tanah perjanjian, mereka bukannya percaya kepada firman Tuhan untuk segera merebut tanah perjanjian itu, tetapi justru mereka mencela Tuhan. Mereka memberi pengaruh-pengaruh buruk, mereka memberi pengaruh-pengaruh negatif. Dan apa hasilnya? Dari 12 pengintai itu, 10 orang secara mayoritas mereka memberi pengaruh yang membuat mereka binasa di padang gurun. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang memberi pengaruh baik. Tetapi itu tidak cukup membuat orang-orang menjadi percaya. Sehingga mereka hidupnya harus berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya sampai semua mati. Dan barulah setelah orang-orang yang keluar dari tanah Mesir itu binasa di padang gurun, Yosua dan Kaleb memimpin anak-anak mereka untuk masuk tanah perjanjian. Tantangannya sama, apa yang harus mereka kerjakan sama, tetapi karena sikap negatif, membuat mereka menjadi kalah di depan. Mereka tidak bisa menerima janji Tuhan, tidak bisa menerima rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Mengapa? Karena mereka mengizinkan dosa membuat hidup mereka negatif. Beberapa hari ini saya menyadari, luar biasa, kita diizinkan oleh Tuhan turut menyaksikan bagaimana orang-orang sedunia berhenti dari aktivitasnya. Mereka semua tinggal di rumah dan kemudian kita melihat laporan-laporan bumi saja menjadi lebih baik, udara menjadi lebih baik. Masakan anak-anak Tuhan keadaannya jadi tidak baik? Itu tidak mungkin. Saudaraku sekalian, anak bungsu dalam perumpamaan tadi, dia membiarkan dirinya dikuasai oleh sikap negatif karena dosa yang ada di dalam dirinya. Sehingga dia harus mengalami masa sulit, dia harus kelaparan, dan dia malahan harus menderita. Saya percaya situasi COVID-19 ini, Tuhan
melindungi saudara, Tuhan punya rancangan terbaik bagi saudara, Tuhan akan segera melalukan masalah ini dari hidup kita, saudaraku sekalian, tetapi bukan dengan hasil kita menjadi berdarah-darah, kita menjadi mengasihani diri, kita menjadi compang-camping, tercabik-cabik, tidak. Justru sebaliknya, di saat seperti ini, kita adalah umat Tuhan yang istimewa. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Mari kita perhatikan, anak bungsu ini sampai kepada satu titik ketika dia mulai bisa berkata, berpikir, pegawai-pegawai di rumah Bapakku tidak mengalami keadaan sesulit aku. Jadi, kalau aku bertobat, aku balik ke rumah, dan aku mengaku kepada Bapakku, hidupku pasti akan baik-baik. Saudaraku sekalian, yang kedua dari apa yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah pertobatan membuat hidup kita menjadi produktif. Saya ulangi. Pertobatan akan membuat hidup kita menjadi produktif. Bukan hanya positif, tetapi produktif. Tiba-tiba di dalam kesadaran anak bungsu ini, dia bisa berpikir untuk mengaku bersalah kepada bapaknya. Tiba-tiba anak bungsu ini bisa punya kekuatan untuk mengatasi rasa malu dan dia pulang ke rumah. Itu tidak kebetulan. Itu akibat dari sikap hidup yang bertobat. Dosa, mencuri, membunuh, membinasakan, membuat kita miskin, membuat kita melarat, membuat kita tercabik-cabik, membuat hidup kita mengalami berbagai-bagai macam masalah. Energi kita dicuri, pikiran kita menjadi lemah, saudaraku sekalian. Tetapi pertobatan sebaliknya. Pertobatan akan membuat pemulihan di dalam hidup kita. Hal-hal yang dulunya tidak terpikirkan, mulai terpikirkan. Hal-hal yang dulunya bagi kita sulit menjadi mudah. Pertobatan membuat hidup kita menjadi produktif. Mari kita kaitkan dengan keadaan kita sekarang ini. Kita disuruh tinggal di rumah, walaupun kita harus mengalami mungkin bosan, mungkin kita mengalami pekerjaan kita terhambat, mungkin kita mengalami berbagai-bagai macam kerugian, tetapi mari kita jangan melihat ke sana. Mari kita melihat kepada kasih karunia Tuhan. Mari kita melihat kepada firman Tuhan. Bahwa ini adalah satu kesempatan agar supaya setelah COVID-19 ini selesai, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang berkelimpahan. Saudara-saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang produktif. Karena itu apa yang harus kita lakukan?
daripada kita berkata bosan, daripada kita berkata aku tidak punya uang, daripada berkata ini sulit, itu sulit, dan lain sebagainya. Mari kita mulai mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Agar supaya hikmat Tuhan menguasai kita. Kita punya banyak waktu di rumah. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menjadi produktif. Carilah Tuhan. Berdoalah lebih banyak dari sebelumnya. Berdoalah lebih sungguh-sungguh dari sebelumnya. Bacalah Alkitab lebih sungguh-sungguh dari sebelumnya. Buatlah perenungan dari firman Tuhan sebaik mungkin. Dengan satu pikiran, ini saatnya melatih otot-otot rohaniku, melatih agar supaya aku punya disiplin rohani yang luar biasa. Di sini adalah saat kita berpikir untuk mendapatkan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Menjadi produktif. Kita menjadi orang yang cakap, yang tadinya tidak cakap, yang tadinya tidak tahu bagaimana berdoa, sekarang kita menjadi cakap berdoa. Yang tadinya kita tidak tahu disiplin baca Alkitab, sekarang kita menjadi tahu lebih banyak firman Tuhan. Yang tadinya kita tidak terlatih untuk beriman, sekarang kita menjadi orang-orang yang hidup dalam iman. Kita punya banyak waktu untuk merenungkan, untuk memperkatakan. Yang tadinya kita malu-malu, untuk berkata amin saja malu. Untuk berkata puji Tuhan malu. Untuk berkata, sakit sembuh, kita malu. Inilah saatnya kita untuk melatihnya. Karena kita punya banyak waktu. Karena kita tinggal di rumah. Mari kita menjadi cakap. Amin. Saudaraku sekalian, sehingga ketika firman Tuhan dikatakan, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mendekat kepadanya. Itu terjadi atas hidup kita. Janji Tuhan, terang Tuhan, penyertaan Tuhan akan berpihak kepada kita. Seperti yang terjadi kepada anak bungsu ini. Baru saja ayahnya lihat dia dari jauh. Dia sudah mendapat sambutan yang hangat. Itu di luar ekspektasinya. Dia hanya berpikir kalau di luar sana dia akan kelaparan. Setidaknya kalau dia pulang, dia bisa dapat makan. Namun yang terjadi justru dia diterima dengan luar biasa, bahkan dia dipakaikan cincin, dia dipestakan, dan dia mengalami hari-hari yang di luar pikirannya. Inilah yang terjadi jika kita menggunakan masa stay at home ini sebaik-baiknya, menjadi produktif. Inilah kesempatan untuk kita menjadi cakap di dalam berbagai-bagai macam hal. Kalau saudara suka memasak, inilah saatnya belajar menemukan masakan yang terenak, paling istimewa. Belajar, dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi. Sehingga saudara akan berkata, usahaku ini mulai berjalan sejak
ada COVID-19. Puji Tuhan. Jika saudara orang yang suka mengoperasikan komputer, janganlah saudara buang-buang waktu saudara hanya untuk mengeluh, bersungut-sungut, bosan, tetapi justru bekerjalah keras. Temukan apa yang engkau bisa kerjakan melalui passionmu dari komputer. Saudaraku sekalian, jika engkau mempunyai passion pada bidang-bidang yang lain, inilah kesempatan untuk kita bisa belajar lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Untuk mencari hubungan jika engkau seorang pebisnis, inilah saatnya untuk kita belajar lebih banyak lagi. Oleh karena COVID-19 ini pasti akan berlalu. Tetapi setelah berlalu COVID-19 ini, bedanya orang yang negatif dan produktif adalah yang negatif dia akan jadi compang-camping, tidak siap, dia hanya berharap bantuan, dia adalah korban. Tetapi seorang yang produktif, dia siap berlari, dia siap memasuki dunia yang baru, dengan kecakapan yang baru, dengan kedekatan kepada Tuhan yang baru. Mari kita pikirkan apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita latih, apa yang bisa kita disiplinkan di masa ini menjadi produktif. Jika kita di rumah, tidak bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada konflik-konflik sana-sini. Hubungan satu dengan yang lain menjadi kurang baik. Inilah saatnya untuk kita membangun lebih baik lagi hubungan yang harmonis, hubungan yang indah, saling mengampuni, saling memaafkan, saling bekerja sama, saling bersinergi di dalam keluarga kita. Sehingga COVID-19 adalah pikiran, kenangan yang indah bagi kita. Rumah tanggaku dipulihkan pada masa COVID-19. Aku cakap dalam bidang ini, dalam bidang itu, pada saat aku mengisi hari-hariku di masa-masa tinggal di rumah. Aku memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Aku memiliki pertobatan. Aku memiliki kesadaran, perenungan akan hidupku. Ini terjadi pemulihan, pembaharuan pada masa-masa semua orang tinggal di rumah. Tidak mustahil, saudaraku sekalian, di tengah-tengah kita sibuk untuk menjadi produktif, tidak menunggu masa COVID ini berlalu. Tetapi justru sekarang, di dalam rancangan Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, hal-hal yang tidak pernah engkau pikirkan, hal-hal yang tidak pernah engkau bayangkan, hal-hal yang tidak pernah terlintas di hati dan pikiran kita, Tuhan berikan kepadamu. Sementara orang lain berkeluh kesah, engkau bersuka cita, bersyukur. Terjadi perubahan di dalam hidup kita yang luar biasa. Saudaraku sekalian,
kita membutuhkan situasi seperti ini untuk mengembangkan hidup kita. Manusia membutuhkan keadaan yang menjepit, manusia membutuhkan keadaan kepepet, manusia membutuhkan keadaan yang menekan untuk mengembangkan dirinya. Mari dalam situasi yang sulit ini, kita tinggalkan sikap negatif kita, dan mari tekanan ekonomi, tekanan kebosanan, ini kita pakai untuk memelarkan otot rohani kita, memelarkan kecakapan kita, memelarkan kemampuan kita di dalam berbagai-bagai macam hal yang membuat kita menjadi produktif. Mari, jangan izinkan dosa membuat kita negatif. Tetapi justru gunakan waktu ini untuk memiliki semangat pertobatan, memandang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjadikan kita produktif. Sementara orang lain menganggur, justru kita menghabiskan waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang membuat kita berubah, menjadi cakap, menjadi ahli, menjadi luar biasa di masa-masa ini. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman yang indah ini kepada saudara. Saya berdoa kiranya Roh Kudus menjamah hati saudara dan engkau mulai berani untuk melangkah. Terjadilah atas hidupmu di dalam nama Yesus. Bapa di surga, aku menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, roh mereka menjadi berkobar-kobar. Dan mereka mulai berani untuk melangkah, bertindak, melakukan, meninggalkan sikap yang negatif. Dan mengambil sikap yang produktif. Berikan kemurahan-Mu atas jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan arahan-arahan roh kepada mereka sekalian. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kegerakan di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, hatimu menjadi berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Dan engkau diberi visi yang luar biasa dari Tuhan. Terjadilah atas hidupmu di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan yang maha besar. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya percaya Tuhan terus menolong kita. Pada saat sekarang ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk naik terus, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, perbanyak doa kita kepada Tuhan. Ayo kita cari terus Tuhan sampai Dia menjadikan janji-janjinya realita dalam hidup kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita menikmati kasih setianya yang luar biasa. Haleluya. Dan
dalam keadaan apapun ya Tuhan. Hari-hari ini roh kami berkobar-kobar untuk mencari Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah suasana orang-orang khawatir, Tuhan memberikan iman kepada kami. Di tengah-tengah orang mengalami kekurangan, Tuhan memberikan kecukupan kepada setiap anak-anak-Mu. Di antara orang-orang yang ketakutan, Engkau memberikan kasih setia kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka terpelihara oleh kasih dan kuasa Tuhan. Keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan memberi kesehatan ilahi kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan anak-anak hikmat, kepandaian untuk terus belajar di rumah. Tuhan memberkati jemaat-Mu sehingga tidak ada anak-anak-Mu yang kekurangan. Tuhan memberikan jalan keluar untuk masalah ekonomi mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah waktunya kami melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi atas hidup kami. Keluar masuknya setiap jemaat-Mu Engkau memberkati ya Tuhan. Tangan-tangan yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan, Tuhan memberkati jemaat-Mu. Baik persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan misi mereka, Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu tetap mengucap syukur dengan hati yang penuh sukacita. Demi nama Yesus kami alaskan doa kami. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Demi nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Thank you.